Selamat pagi, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, Modul Kulit akan mempresentasikan makalah mengenai rangkuman penyakit kulit yang akan membahas berbagai penyakit kulit yang sering terjadi di daerah tropis. Sebagai pembicara adalah Dr. Erdina H.D. Pusponegoro, spesialis kulit dan kelamin konsulen, yang merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Kulit dan Kelamin FKUI RSTM. Beliau juga adalah Ketua Divisi Dermatologi Umum Departemen Kulit dan Kelamin, serta Ketua Bidang Organisasi Perdoski, Perkumpulan Dokter Kulit dan Kelamin. Kita tahu sebagai calon dokter, tentunya apa yang akan disampaikan oleh Dr. Erdina ini akan sangat bermanfaat. Dan sebagai pendamping Dr. Erdina, pada kesempatan ini kita akan sangat beruntung karena Wakil Ketua Modul Kulit dan Kelamin yaitu Dr. Farida Zubir, spesialis kulit dan kelamin konsulen yang merupakan juga staf pengajar Departemen Kulit dan Kelamin, bersedia hadir bersama dengan Dr. Erdina. Silahkan Dr. Erdina. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak memperpanjang waktu, saya mulai saja rangkuman dermatologi atau modul kulit yang telah diberikan sebelum ini oleh dokter-dokter pengajar mengenai khususnya penyakit kulit dan kelamin. Topik dari presentasi saya pagi ini adalah terutama yang paling banyak penyakit-penyakit datang di Departemen Kulit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terutama yang banyak pasien datang dengan penyakit kulit adalah dengan diagnosis dermatitis, penyakit erythroskoamusa, penyakit infeksi kulit akibat bakteri, jamur maupun virus, ulkus pada kulit, akne vulgaris, penyakit tumor jinak dan ganas, kemudian erupsi obat. Sehingga pada kesempatan pagi ini saya memberikan khususnya gambaran-gambaran mengenai penyakit-penyakit kulit tersebut. Anda perhatikan, setiap pasien datang kepada Anda, yang dia bawa adalah keluhannya. Keluhannya itu apa? Yaitu menunjukkan kelainan kulit yang terjadi pada pasien tersebut. Sehingga keluhan itu adalah merupakan morfologi kelainan kulit yang telah Anda terima pada kuliah sebelumnya, terutama pada praktikum, saya rasa. Kemudian, selain morfologi kelainan kulit yang dideritanya, pasien itu memberitahu kepada kita bahwa kelainan kulitnya ada di mana. Sehingga berdasarkan gambaran klinis yang ada, yaitu morfologi yang ada dan lokalisasi tempat kelainan tersebut, kita sudah bisa memikirkan kemungkinan beberapa diagnosis penyakit kulit tersebut. Pada kesempatan berikut, saya akan menunjukkan yang disebut sebagai dermatitis. Kita sebut lesi itu atau kelainan kulit itu dermatitis kalau Anda lihat efloresensi penyakit kulitnya bermacam-macam, ya. Jadi ada eritem, ada edema, ada papul, ada vesikel, squama ataupun lichenifikasi. Nanti pada gambar berikut saya kasih tahu satu-satu. Dan biasanya batasnya ada yang batas tegas, ada batas difus. Dan jangan lupa kalau kamu mau nyebut dia diagnosisnya dermatitis harus disertai dengan rasa gatal. Slide. Ini contoh dari gambaran dermatitis atopik yang disebut dermatitis atopik pada anak-anak. Ini kasih lihat Dr. Farida, ini adalah gambaran. Anda lihat kelainan kulitnya tendensi sedikit edema, ada eritem, bentuknya plakat, ya. Batasnya ada yang tegas, ada yang tidak.
Mas. Kemudian Anda lihat di sini ada papul-papul, kemudian ada krusta, krustanya berwarna kehitaman, ya. Kemudian squamanya kurang jelas. Ini adalah gambaran karakteristik dari dermatitis atopik pada bayi, di mana lokalisasinya terutama pada daerah pipi ataupun pada daerah ekstensor ekstremitas. Berikut adalah gambaran dermatitis atopik pada anak-anak. Karena apa? Pada anak-anak lokalisasinya bisa berbeda dan gambaran klinisnya mungkin tidak akut tetapi lebih ke arah subakut. Bagaimana gambaran subakut? Kalau Anda lihat eritemnya bukan merah terang lagi tetapi lebih udah ke arah eritem sampai hiperpigmentasi, kemudian squamanya menjadi lebih tebal dan gambaran klinisnya sudah bisa menunjukkan adanya gambaran likenifikasi. Apa itu likenifikasi? Anda lihat gambaran garis-garis kulit yang lebih nyata. Kalau Anda melihat gambaran klinis seperti demikian, itu sudah menunjukkan gambaran klinis yang lebih ke arah kronis. Itu contoh pada dermatitis atopik pada anak yang biasanya gambarannya lebih ke arah kronis. Slide berikut. Biasanya dermatitis atopik pada tipe dewasa, lokasinya di daerah-daerah fleksor. Anda lihat ini fleksor lipat lengan, bisa dilipat paha tadi, lipat lutut, ya. Kemudian gambaran klinisnya lebih sudah ke arah hiperpigmentasi, ya. Anda lihat hiperpigmentasi, batasnya menjadi lebih jelas. Ini ada likenifikasi, alur-alur kulit yang lebih jelas dan squamanya juga sudah menjadi tebal. Ini betul-betul menggambarkan gambaran lesi yang sudah lebih kronis. Anda lihat, disebut dermatitis karena efloresensinya bermacam-macam. Tidak satu macam saja. Slide berikut. Nah, ini ada contoh lagi dari dermatitis kontak alergik. Kalau kontak alergik, yang penting anamnesisnya. Kalau Anda tidak dapat anamnesis adanya kontak, Anda nggak bisa mendiagnosis sebagai dermatitis kontak, ya. Tetapi bagaimana Anda membedakan itu alergik atau iritan? Biasanya batasnya kalau alergik menjadi lebih tidak jelas. Ini lihat ya, mula-mula jelas sesuai dengan kontaktannya, tetapi lihat selalu karena ada proses alergik, proses inflamasi, batasnya menjadi lebih diffuse di sekitarnya. Ya, ini adalah gambaran dari dermatitis kontak yang lebih ke arah kronis, ya, contoh gambarnya. Yang di bawah juga lihat. Tapi saya mau memberitahu, kadang-kadang gambaran dermatitis kontak ini sebegitu ringannya sehingga yang dilihat efloresensinya atau morfologinya tidak polimorf, tidak bermacam-macam, tetapi hanya berupa eritem dan squama saja. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, jangan cepat-cepat mengatakan dermatitis kontak. Anda harus berpikir penyakit-penyakit kulit yang dengan diagnosis yang manifestasinya dengan eritem dan squama saja. Contohnya seperti apa? Contohnya Anda mungkin bisa tahu bahwa itu dermatitis seborrheic, itu dominan memang eritem dan squama. Slide berikut. Dan tentunya dermatitis seborrheic tempatnya di lokasi-lokasi di mana banyak seboru atau kelenjar lemak. Ini adalah contoh dari gambaran dermatitis kontak alergik. Ya, tentunya lokasinya sesuai dengan penyebabnya. Slide berikut. Nah, ini contoh dari dermatitis kontak iritan. Anda bisa lihat gambaran klinisnya eritem, batasnya tegas. Lesinya di sini memang kosong, bersih, sesuai dengan lipatan di lipat paha. Di mana ada lipatan tentunya tidak kena kontaktannya ya, sehingga tidak menimbulkan gambaran klinis atau lesi kulit. Ya, ini jelas pada dermatitis kontak iritan lesinya tendensi monomorf, eritem, udem,
Sehingga kalau monomorf, kita selalu berpikir ada diferensial diagnosisnya, tidak harus dermatitis kontak seperti saya katakan. Tapi ini ada contoh dari DD lain yang disebut eritrasma karena infeksi kulit ya. Kemudian mirip-mirip seperti dermatitis kontak, tetapi kita harus berpikir yang lain. Anda lihat di daerah lipatnya tidak bebas lesi. Semua lesinya ada eritem, batasnya tegas, ada squama halus di atasnya. Ini adalah gambaran salah satu klinis dari eritrasma, infeksi bakteri kulit. Slide. Ini tadi saya sebut gambaran klinis dari dermatitis seborrheic. Kalau hanya terjadi di kulit kepala, kita kenal sebagai ketombe. Jadi ketombe itu apa? Ketombe itu adalah gambaran lesi berupa sisik yang kasar, selapis. Dia bisa kering, dia bisa berminyak, kekuningan seperti ini. Contohnya, ya, Anda lihat di kulit kepala, ini yang disebut squama yang tebal, selapis, kekuningan. Ini jelas gambaran klinis dari dermatitis seborrheic yang di kulit kepala. Kemudian yang di muka, Anda lihat lesinya betul-betul di daerah yang banyak kelenjar lemak, yaitu daerah T di daerah muka. Daerah T disebut yaitu permukaan di atas alis, hidung, dan kedua pipi. Ini yang disebut gambaran lokasi di daerah T di muka. Ya, ini karakteristik untuk dermatitis seborrheic. Slide berikut. Ini adalah contoh dari gambaran penyakit dermatitis stasis. Stasis itu apa? Tentunya karena gangguan pembuluh darah. Lokasinya biasanya di ekstremitas, di bagian lihat, ekstremitas bawah, di bagian sepertiga bagian bawah. Biasanya karakteristiknya Anda lihat sebelum menjadi dermatitis, Anda lihat ada varises, gambaran varises, sehingga aliran darah baliknya terganggu, sehingga pembuluh darah di situ melebar. Darah yang ada di pembuluh akan keluar ke jaringan menyebabkan rasa gatal. Gatal inilah yang akibat digaruk menjadikan gambaran lesi kulit dermatitis. Anda lihat ini gambarannya bisa yang awalnya eritem, ada edema, tetapi yang kronis di sebelah kanan menjadi lebih hiperpigmentasi. Ya, lihat karakteristik. Kadang-kadang sebegitu karena gatalnya digaruk sampai menjadi luka. Kalau luka menjadi ulkus, kita sebutnya pun ulkustasis. Lihat karakteristiknya, lesinya ada di daerah sepertiga tungkai bawah. Lihat karakteristik sekali ya. Jadi lihat dermatitis di daerah situ udah mikirnya dermatitis stasis. Slide. Ini ada gambaran klinis dermatitis numularis. Kenapa kita sebut numularis? Karena bentuknya numular. Lihat, bentuknya numular seperti circle uang logam. Ukurannya bisa seperti lentikular sebiji jagung ataupun sebesar plakat sebesar tangan lebih boleh, tapi yang prinsipnya bentuknya numular, bulat. Anda lihat disertai adanya gambaran lesi, ada eritem, ada papul, ada squama, ya seperti ini Anda lihat, bisa lihat ya. Ini eflusensinya juga polimorf, tetapi karena bentuknya numular dan lokasinya biasanya di ekstremitas. Lihat, selalu pasien datang dengan gambaran klinis, memberikan lokasinya, jadi Anda sudah langsung bisa berpikir diagnosisnya. Untuk penyakit kulit memang harus betul-betul mengetahui eflusensi atau morfologi dan lokasinya. Ya, slide berikut. Ini juga ada gambaran klinis dari yang disebut neurodermatitis. Nama lainnya lichen simplex chronicus yang lebih dihubungkan penyebabnya dengan faktor psikis,
Ya, faktor psikis ini menimbulkan rasa gatal, garukan kronis sehingga menyebabkan gambaran klinis yang kronis. Ini adalah gambaran yang karakteristik untuk efloresensi yang kronis. Anda lihat plak, hiperpigmentasi, disertai adanya lichenifikasi, penebalan kulit ya, kulitnya lihat lebih tebal daripada sekitarnya, ada relief kulit yang lebih jelas, ada squama yang tebal, ya, lihat. Ini adalah gambaran klinis dari lesi yang kronis. Slide. Nah, ini ada gambaran klinis dari dermatitis venenata ya, atau yang disebut akibat gigitan serangga. Gigitan serangga ini tidak hanya berupa papul eritem saja, tetapi bisa menjadi kumpulan dari vesikel-vesikel atau disebut vesikel yang berkelompok. Kalau Anda lihat lesi vesikel yang berkelompok, Anda berpikirnya namanya herpes. Jangan cepat-cepat pikir itu herpes, karena kalau herpes dalam 1-2 hari tidak menjadi pustul, biasanya vesikelnya membesar. Tapi ini adalah gambaran klinis dari dalam 1-2 hari cepat menjadi pustul, ya. Dan nyerinya lebih hebat daripada nyeri herpes. Ya, dalam 1-2 hari langsung Anda lihat ada lesi vesikel berkelompok, kemudian ada pustul, dan yang karakteristik Anda lihat ada papul-papul, ada eritem, ada pustul yang bentuknya linier sesuai jalannya dari serangga tersebut. Lihat, ya. Slide berikut. Nah, berikut adalah gambaran kelainan kulit yang sering datang di kita dengan gambaran erythrosquamosa. Gambaran klinisnya eritem dan squama. Kalau Anda melihat eritemnya seluruh badan dari atas ke bawah, yang disebut generalisata, istilahnya kita sebut erythroderma. Ya. Kalau Anda ketemu penyakit kulit erythroderma, ini harus Anda berpikir, ini merupakan manifestasi sekunder dari penyakit primer. Kalau dapat penyakit erythroderma, cepat lebih baik dikirim kepada konsultan, karena ini biasanya kita harus mencari primernya. Primernya bisa disebabkan oleh penyakit kulit yang meluas, karena erupsi obat, ataupun karena keganasan kulit. Sehingga kalau dapat kasus seperti ini, eritem yang seluruh badan cepat dikirim. Kemudian kita ketemu juga ada eritem di tempat-tempat tertentu dan squama yang berlapis-lapis. Ini ada eritem dan squama yang berlapis-lapis. Ini kalau Anda kikis perlahan-lahan dengan gelas objek, itu squamanya berlapis-lapis ya, Anda bisa lihat ya. Di praktikum saya rasa ada ya, Anda sudah melakukan praktikum yang disebut melakukan Auschwitz fenomen ya, Anda bisa membuktikan dengan Auschwitz fenomen atau dengan tetesan lilin bahwa itu menunjukkan squamanya berlapis-lapis. Ini contoh dari penyakit kulitnya. Itu yang disebut psoriasis. Ya, slide. Nah, ini ada lagi penyakit dengan eritem dan squama. Anda lihat eritemnya kecil-kecil, ukurannya lentikuler, adanya di dada dan di punggung. Tetapi Anda lihat nih, ada induknya satu yang besar. Kadang-kadang waktu datang ke kita yang induk ini udah nggak ada, tapi pasien bisa bilang. Nah, ini ada khusus penyakit erythrosquamosa yang disebabkan oleh virus yang disebut pityriasis rosea. Ya, slide berikut. Ini ada contoh lagi penyakit pityriasis rosea yang seperti tadi, tetapi gambaran klinisnya Anda lihat. Bentuknya eritem, rada lonjong, kemudian lihat di senternya. Semua lesinya di senternya menjadi lebih gelap. Ini yang disebut lesi target. Lihat, ada eritem, di tengahnya lebih gelap ya, hiperpigmentasi.
Bisa lihat semuanya? Jelas ya? Kadang-kadang eritemnya hanya ring saja di pinggir, kemudian di senternya menjadi lebih gelap. Kalau dapat lesi seperti ini, hati-hati. Tadi sudah saya katakan ini contoh dari penyakit yang disebabkan infeksi virus, tetapi yang Anda harus perhatikan bisa disebabkan oleh erupsi obat. Lesi ini yang disebut seperti lesi target, erythema multiforme. Anda saya rasa di praktikum sudah dapat. Hati-hati. Karena apa? Kalau penyebabnya erupsi obat Anda tidak tahu, 2-3 hari kemudian erupsinya menjadi lebih berat, bisa menjadi erupsi obat yang lebih berat. Hati-hati. Ya, slide berikut. Enggak usah, saya rasa terus saja. Berikutnya terus. Berikut saya akan memberikan, mungkin kita di RSTM kurang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri kulit. Tetapi saya rasa di puskesmas, di daerah-daerah itu banyak sekali. Infeksi bakteri kulit yang paling banyak adalah yang disebabkan oleh Staphylococcus atau Streptococcus. Sehingga mereka biasanya kuman tersebut menimbulkan nanah sehingga disebut Pyococcus dan kelainan kulitnya disebut pyoderma. Nah, pyoderma ini bisa primer, bisa sekunder. Apa itu sekunder? Kalau sudah ada kelainan kulit sebelumnya, kumannya masuk, kita sebut sekunder. Tapi kalau primer, kulit utuh, kemudian masuk kumannya, kita sebut pyoderma primer. Contohnya seperti folikulitis tadi. Slide. Sebelumnya, Anda lihat tadi gambar sebelumnya, ada rambut, ada papel eritem, di tengahnya keluar rambut. Itu disebut Pyococcus yang menyebabkan infeksi di folikel rambut. Anda lihat ya, papel eritem, ya, papul eritem. Di tengahnya keluar rambut, yaitu jadinya infeksi bakteri dari folikel rambut. Kita sebut folikulitis. Slide berikut. Nah, ini selain ada di folikel rambut, juga ada infeksi di sekitarnya. Sehingga Anda lihat selain ada papul, ada nodus, ya, ada nodus eritem. Karena banyak nodus eritem, kalau satu disebut furunkel atau nama awamnya bisul, tetapi kalau banyak disebut furunkulosis. Slide berikut. Ada lagi penyebab yang disebabkan oleh bakteri kulit yang disebut impetigo crustosa. Ini betul-betul manifestasinya betul-betul hanya krusta saja. Lihat, lokasinya memang biasanya di daerah-daerah orofasial, karena memang di tempat mungkin yang kotor, habis makan, habis bermain, karena bekas-bekas kotoran digarukin, karena permukaan kulitnya tidak intak, kumannya masuk. Ya, ini gambaran klinis yang karakteristik gambaran krusta. Ya, ini yang disebut krusta yang berwarna kuning. Ya. Sehingga kelainan kulitnya kita sebut impetigo crustosa. Slide. Ini ada lagi manifestasinya berupa vesikel dan bula. Anda bisa lihat ada vesikel dan bula. Penyebabnya juga Pyococcus. Kita sebut impetigo bullosa. Tetapi Anda bisa lihat ini gambaran karakteristik dari hipopion. Hipopion itu apa? Cairan di dalam gelembung kulit yang menggelantung. Itu tanda dari bahwa infeksinya superficial, tidak dalam sekali. Ya. Karena biasanya kalau infeksinya dalam sekali, bulanya tidak terjadi bula hipopion seperti ini. Tetap tegang,
tetap tense ya, tidak mudah pecah. Tapi yang superficial seperti ini biasanya cepat pecah, dan kalau pecah timbul kolaret ya, skuama yang berlingkar bekas vesikel yang pecah. Ini ya gambaran klinis dari vesikel dan bula. Slide berikut. Ada lagi gambaran bakteri kulit, infeksi bakteri kulit yang disebut ektima. Ektima itu apa? Anda lihat itu ada gambaran krusta-krusta hitam tuh. Banyak sekali di ekstremitas ekstensor. Kita sebut ektima, kenapa? Kalau krustanya kita angkat, ini susah sekali, lekat sekali, dan dia kalau kita paksa akan menimbulkan gambaran ulkus yang dangkal. Anda lihat ada ulkus? Ya, ulkus yang dangkal ditutup oleh krusta yang lekat. Kita sebut ektima. Slide berikut. Ini ada gambaran lagi infeksi dari bakteri yang menyebabkan infeksi di kelenjar apokrin. Apokrin itu di ketiak, karena tempatnya dalam, timbul kelainan kulitnya nodus erythema. Ini lihat ya, ini nodus erythema, walaupun ada pustul tapi tidak menggelantung karena tempatnya memang lebih dalam. Anda bisa bayangin kelenjar apokrin ya, muaranya tetap lebih dalam ya, tempat muaranya bersama-sama dengan folikel rambut. Slide berikut. Ini ada lagi infeksi bakteri yang tempatnya lebih dalam sampai ke subkutis. Nah, untuk kasus demikian indikasi rawat ya. Jangan dibiarkan. Ini Anda lihat yang disebut erysipelas, erythema ya, jelas batasnya tegas. Ini tanda radangnya jelas sekali, udem, erythema, nyeri, panas ya. Ada rubor, ada kalor semua ya. Jelas sekali. Sebegitu hebatnya di permukaannya bisa menjadi ada vesikel maupun bula. Lihat. Kalau ada kasus seperti ini indikasi untuk rawat. Ya, jangan ditangani sendiri. Slide berikut. Lebih dalam lagi infeksi bakterinya sehingga batasnya menjadi lebih dalam. Ya, bisa sampai ke jaringan sekitarnya, sampai subkutis juga, yang disebut selulitis. Ini proses peradangannya hebat sekali. Kalau diobati akan mengalami supurasi. Kalau kita pegang dia menjadi lunak, ini isinya nanah semua, kita sebut flegmon. Hati-hati. Ini kasus juga indikasi rawat ya. Slide berikut. Berikut adalah gambaran-gambaran klinis penyakit-penyakit yang disebabkan jamur yang banyak datang ke kita. Saya rasa teman-teman adik-adik sekalian udah tahu ya, jamur-jamur apa yang banyak. Tentunya Tinea versicolor udah tahu. Slide berikut. Nih gambarannya Tinea versicolor. Versicolor itu kolornya bukan kolor celana dalam ya. Warnanya bisa bermacam-macam. Ya. Yang masih aktif justru merah sampai kehitaman. Justru yang sudah diobati mungkin warnanya menjadi lebih putih. Ya. Anda lihat ini. Gambaran klinisnya makula erythema. Di atasnya ada skuama halus. Sehingga kadang-kadang sebegitu hebatnya bisa ada proses inflamasi yang ringan, bisa menjadi disebut bukan makula lagi tetapi plak erythema. Anda lihat di sini bisa di mana saja, terutama di tempat-tempat yang berkeringat. Ini contoh kalau lihat ada kasus seperti demikian, jangan cepat-cepat bahwa itu Tinea versicolor. Ini ada DD dari penyakit kelainan pigmen yang juga memberikan warna putih. Ya, yang kita sebut sebagai vitiligo. Itu betul-betul pigmennya rusak. Ya. Ini gambaran klinisnya juga berbeda ya. Putihnya seperti susu. Ya, beda. Slide berikut. Nah, ini juga ada gambaran mirip Tinea versicolor, panu, tetapi bukan panu. Anda harus melakukan anamnesis yang benar. Karena bekas penyakit kulit apa saja bisa meninggalkan warna hitam ataupun warna putih. Jadi tetap harus lakukan anamnesis. Apakah ada penyakit sebelumnya? Ini disebut hipopigmentasi pasca inflamasi. Ya.
Kemudian ada lagi penyakit yang putih-putih nih. Banyak pada anak-anak Anda lihat karena kena matahari. Putih-putih. Suka dibilang, aduh panuan anak-anak saya. Tetapi sebetulnya tidak. Putih-putih ini juga disebabkan karena faktor matahari juga bisa. Ya. Jadi kalau ada warna putih kelainan kulit Anda ketemukan, berpikir. Selain jamur, ada juga kelainan pigmentasi biasa. Slide berikut. Nah, ini adalah jenis penyakit jamur lain yang disebut tinea. Ini karakteristik sekali. Ada plak erythema, batasnya tegas, pinggirnya lihat. Anda lihat pinggirnya lebih aktif tuh, disertai adanya papul-papul erythema di pinggirnya. Ini karakteristik sekali. Di bagian sentralnya tendensi seperti sudah lebih menyembuh. Lokasinya bisa di mana saja. Kalau di selangkangan kita sebut tinea cruris. Slide berikut. Nah, ini contoh macam-macam. Kalau di kulit kepala tinea capitis, kalau di muka tinea facialis, kalau di badan tinea corporis. Tetapi kalau di kulit kepala, jamurnya kadang-kadang bisa hanya berbentuk kebotakan saja, rambutnya patah-patah. Ya. Ini disebut tinea capitis ya, jenis yang hanya bukan plak erythema tetapi rambut patah-patah. Nah, ini ada lagi jenis daripada jamur yang menyebabkan reaksi inflamasinya yang hebat sekali. Sehingga Anda lihat ada reaksi peradangan yang sebegitu hebatnya yang disebut jaringan granulasi. Ini yang disebut jaringan granulasi. Ya. Sudah, slide berikut. Nah, ini ada contoh dari gambaran jamur yang bikin gambaran spesifik sekali seperti atap genteng ya. Skuamanya berlapis-lapis, bentuknya seperti sirap. Ini adanya di daerah Indonesia Timur nih. Saya belum pernah ketemu kita di daerah Jawa sini ya. Biasanya di daerah timur banyak. Slide berikut. Nah, kalau ketemu kasus-kasus erythrosquamosa, DD-nya juga macam-macam. Jangan cepat-cepat mengatakan itu jamur. Kita juga bisa lihat ini ada yang namanya rosacea, itu peradangan pada kelenjar-kelenjar lemak yang sebegitu hebatnya sehingga Anda lihat ada erythema dan edema yang sebegitu jelas. Anda lihat ada telangiectasis. Kelihatan gambarnya Dr. Farida? Ada ya? Lihat telangiectasis. Barangkali yang disebut telangiectasis adalah pelebaran dari pembuluh-pembuluh darah kulit. Ya. Edemanya jelas. Ya. Orang berpikir oh ini seperti jerawat, tetapi tidak. Ya, karena tidak ada komedo yaitu papul-papul yang berbintik-bintik hitam. Slide berikut. Ini contoh lagi seperti yang saya katakan eritrasma tadi. Ya, plak erythema, skuama juga ada, tapi batasnya tidak jelas nih. Bukan yang lebih aktif daripada tengahnya. Ini dari pinggir sampai ke tengah semua sama. Lihat ya, beda ya. Ini banyak sekali memang berbagai penyebab penyakit kulit, tetapi gambarannya hampir mirip-mirip. Jadi memang kalau menjadi dokter kulit kita harus mengetahui morfologi kulit. Ya, slide berikut. Ini contoh dari jamur, tapi sebetulnya DD-nya ini kita lihat, kita raba, ternyata pasiennya bilang nggak berasa nih. Ada gangguan saraf tepi, tidak berasa baal. Erythema dan skuama juga ya. Lesinya Anda lihat ada erythema, ada skuama halus, kadang-kadang skuamanya tidak jelas. Ini sepertinya pinggirnya lebih aktif, tapi juga sentralnya seperti sudah sembuh. Tapi waktu dirasa, pasiennya bilang baal. Hati-hati nih. Ini contoh dari MH. Begitu ada baal, pikir. Ya, MH. Hati-hati. Slide berikut. Ini saya rasa tidak usah ya. Ini kasus-kasus kita yang lebih spesifik. Ada yang namanya cutaneous LA, penyakit-penyakit autoimun yang gambarannya juga mirip-mirip nih, seperti jamur. Tapi ternyata kalau kita lihat jamurnya, kita periksa laboratoriumnya, tidak ada jamurnya, pikir yang lain. Ya, slide berikut. Nah, kalau di kulit
di kulit kaki kita bisa kenal jamur itu ada 3 macam. Yang di sela jari kita sebut interdigitalis. Ada lagi yang di telapak kaki. Ini gambarannya yang disebut dengan hiperkeratosis. Ini kulitnya menebal, bersisik. Istilah histopatologi kulitnya adalah hiperkeratosis. Gambaran klinisnya menebal dan bersisik, squama kasar. Ini tipe yang hiperkeratotik. Ada lagi kalau lesinya vesikel, bula, ya di punggung kaki, tetapi dikerok ketemu jamurnya, disebut jamur yang tipe vesikobulus atau dishidrotik. Istilah dishidrotik itu adalah vesikel ya, vesikel di telapak kaki atau telapak tangan, ya. Ini berbeda dengan vesikel tempat lain karena ini dindingnya lebih tebal. Ya, slide berikut. Ini kalau kena kuku disebut tinea unguium dan gambaran klinisnya bermacam-macam. Ya, slide berikut. Nah, untuk kuku ini juga banyak sekali DD-nya, tidak hanya jamur, penyakit psoriasis tadi, penyakit autoimun, akibat kontak juga bisa ada kelainan kuku. Ya, slide berikut. Ini jamur yang lain jenis Candida. Anda lihat. Jenisnya bisa juga di tempat-tempat yang berkeringat lembab, tetapi Anda lihat klinisnya, merahnya merah terang yang disebut bright red. Ini basah. Anda lihat ya di sini ya. Jadi lesinya betul-betul akut, subakut, rada basah, bright red. Anda lihat ada lesi satelit. Ada vesikel, ada papel di sekitarnya. Ya, ini yang disebut-sebut sebagai lesi satelit. Kalau ada lesi seperti itu, Anda harus pikir itu jamur. Ya, jamur Candida. Slide berikut. Nah, ini saya rasa gambaran klinis yang mirip-mirip ya, jamur tadi. Slide berikut. Nah, ini tadi saya kasih contoh gambaran dermatitis atopik. Ya, yang pada bayi tadi basah di pipi ya. Tadi gambaran pertama ada efflorescensi polimorf bermacam-macam. Dia superimpose bisa aja karena permukaan kulitnya sudah tidak intak. Jamur masuk. Ini lihat, ada plak erythema disertai ada lesi satelit. Jadi ini pada pemeriksaan penunjang ketemu ada jamur Candida. Kalau ini gambaran yang sebelah sini tidak superimpose dengan Candida. Anda lihat tidak ada satelit, mungkin memang erythema juga memang gambarannya akut, udem nyata, squamanya jelas, tetapi tidak superimpose dengan Candida. Slide berikut. Ini juga contoh dari Candida, DD Candida, yaitu seborrheic tadi ya, yang banyak, yang meluas. Bisa saja ini DD dari Candida atau seborrheic dermatitis, atau seborrheic dermatitis plus Candida. Taunya dari mana? Kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Slide. Nah, beberapa infeksi TBC kulit juga kita sering ya, relatif sering lah TBC kulit ya. TBC kulit yang banyak di bagian kita di poliklinik penyakit kulit itu yang disebut scrofulloderma, yaitu mungkin ada di paru atau di kulit, dia menyerang permukaan kulit sehingga Anda lihat ada ulkus-ulkus yang multiple ya, yang disebut scrofulloderma. Ini biasanya sumbernya bisa dari paru, dari kelenjar getah bening ya. Ini karakteristik untuk TBC kulit yang disebut scrofulloderma. Ini ulkus-ulkus multiple ya, berurutan, tetapi ulkus TBC ini selalu perjalanan penyakitnya kronis sehingga selalu berwarna livid, tidak akut. Lihat. Kemudian ini contoh lagi gambaran klinis yang di sebelah kanan, gambaran klinis dari TBC cutis verrucosa. Itu kuman dari luar langsung masuk ke kulit, gambaran klinisnya demikian.
Nah, ini saya mau kasih tunjuk yang disebut penjalaran serpiginosa. Setiap ada kelainan kulit yang dengan penjalaran serpiginosa, Anda harus pikir TBC kutis. Apa itu? Anda lihat ini. Ini lesinya aktif berjalan terus ini ke pinggir ya, di pinggir. Dari pinggir ke atas, pinggir ke bawah. Ini jalan terus. Di tengahnya sepertinya sudah sembuh, seperti jaringan parut. Ini hati-hati. Setiap kelainan kulit dengan penjalaran serpiginosa, ingat penyakit kulit TBC. Slide berikut. Sama juga saya mau kasih tunjuk TBC kutis gumosum. Ada ulkus, penjalarannya ada serpiginosa nih. Juga hati-hati. Ulkus karena TBC kulit. Ini adalah gambaran satu lagi. Kalau Anda lihat ada plak eritem. Tidak sakit, tidak nyeri, kronis. Membesarnya dari kecil membesar perlahan-lahan. Kalau ada kasus-kasus seperti ini juga memang untuk memastikannya harus memang kita melakukan biopsi kulit. Ini contoh dari gambaran TBC kutis yang disebut lupus vulgaris. Ini biasanya sumbernya dari dalam, dari kelenjar limfe. Biasanya beredar ke seluruh badan, bisa di mana saja. Ini kebetulan di muka. Slide berikut. Berikut adalah infeksi bakteri yang disebut morbus Hansen. Tadi sudah saya sebut plak eritem, tetapi ada rasa gangguan anestesi. Ya, lihat. Ini yang disebut morbus Hansen atau lepra. Slide. Lepra ini manifestasinya bisa bermacam-macam. Ya, penyakit kulit apa saja bisa mirip. Sehingga itu tadi yang bentuknya plak eritem. Ya, ini juga bentuknya plak eritem. Ini bentuknya hanya lihat kelainan kulit kering saja nih. Psoriatic skin aja nih. Tapi ternyata dia baal. Hati-hati. Itu juga gambaran klinisnya ya, kulit kering saja. Gambaran klinisnya kayak kulit yang retak-retak gitu ya. Di atasnya ada squama halus. Kemudian ada tipe yang macular type, yaitu warnanya hanya putih-putih saja. Hati-hati, tetapi ada gangguan rasa. Ya, selalu disertai gangguan rasa. Slide berikut. Ini DD-nya tadi. Ya, bisa seperti ini juga MH, tapi ini kebetulan bukan lepra, tapi sudah saya sebutkan ya tadi ya. Ini gambaran lupus, tinea maupun dermatitis seborrheic bisa merupakan sebetulnya DD dari lepra. Slide berikut. Ini DD dari lepra juga. Tadi yang kalau tipenya makular, DD-nya adalah pityriasis alba maupun vitiligo. Slide berikut. Lepra ini punya reaksi. Reaksi itu dalam keadaan akut ini, yaitu lesinya mungkin sudah membaik, ada plak eritem, tidak begitu jelas. Tahu-tahu pasien bilang dia mengalami gejala konstitusi, kemudian disertai kelainan kulitnya menjadi lebih merah, lebih nyeri, atau timbul lesi baru. Hati-hati, itu dengan reaksi. Kalau dengan reaksi cepat, ini lepranya harus di refer ya, biasanya takutnya ada gangguan sistemik ya. Slide berikut. Reaksi, bentuk reaksinya ini tadi bentuk reversal seperti tadi, atau bentuk nodus-nodus. Ada gejala konstitusi, kemudian timbul nodus-nodus eritem. Jelas nggak ya? Ada nodus, ya, nodus eritem, lihat. Di extensor extremitas. Ya, ini juga reaksi lepra yang juga nyeri, ya, eritem, nodus yang nyeri. Slide berikut. Ini adalah gambaran-gambaran yang lepra dengan komplikasi yang tidak diobati sehingga merusak saraf lebih lanjut sehingga ada Cohen. Ya, ini gambaran klinis Cohen ya. Bisa bayangin ya gambaran klinisnya. Slide berikut. Ini gambaran-gambaran klinis dari komplikasi dengan lepra. Ya, gangguan saraf, kena saraf mata,
sehingga terjadi lagoptalmus atau drop foot. Nih, kakinya tidak bisa fleksi, ya, jatuh drop foot. Ini matanya nggak bisa menutup, lagoptalmus. Slide berikut. Nah, ini lebih lanjut, tidak diobati, bisa pada putus-putus semua jari-jarinya yang disebut mutilasi. Slide berikut. Berikut saya akan memberikan infeksi virus. Infeksi virus yang sering datang ke kita adalah, Anda tahu, cacar air ya. Nah, ini kadang-kadang ada nih seperti tips. Itu vesikel yang ada delenya. Lihat ya, dele itu ada cekungan ya. Itu biasanya vesikel yang disebabkan oleh virus. Tapi walaupun bisa tidak, tapi biasanya kalau sudah Anda ketemu ada vesikel yang berdele, itu biasanya penyebabnya virus. Karena apa? Erupsi obat bisa juga bentuknya vesikel, tapi biasanya tidak pakai dele, ya. Nah, ini Anda lihat, ada papul eritem, ada vesikel, ada bula. Dalam satu waktu bisa ketemu macam-macam. Ini varicella ya. Itu karakteristik. Dominannya di muka dengan di anggota badan, baru belakangan dia ada di ekstremitas. Slide berikut. Nah, ini karena apa? Kita sering nih dapat pasien-pasien yang sudah dirawat lama dibilang, oh cacar air. Ternyata hanya miliaria. Miliaria itu apa? Biang keringet. Biang keringet itu sama nih. Lihat, biang keringet yang letaknya superficial itu juga vesikel-vesikel yang mudah pecah superficial. Lihat, seluruh badan banyak. Juga tidak ada delenya. Lihat, gambaran klinisnya sama ya. Vesikelnya superficial seluruh badan. Ini mandi sebentar juga hilang. Ya. Tapi kalau tidak mengerti, oh vesikel seluruh badan. Dikirain varicella ya. Slide berikut. Ini ada beberapa diferensial diagnosis banding tadi disebut miliaria, biang keringat, atau ada memang disebut herpes simplex, atau memang impetigo bullosa karena infeksi bakteri. Anda lihat, vesikel-vesikelnya juga superficial sekali. Kalau pecah menimbulkan kolaret. Nih, yang disebut kolaret ini nih, squama yang melingkar. Ya, itu menunjukkan bahwa vesikelnya superficial. Berikut adalah DD-nya. Oh ya, enggak. Varicella tadi itu infeksi primer dari virus varicella zoster. Kalau dia sudah dapat yang kedua kali, bentuknya biasanya hanya localized saja. Hanya sesuai dengan distribusi suatu dermatom disebut herpes zoster. Ini lihat, vesikelnya berkelompok nih. Pada satu area saja di unilateral, ya. Ini lihat, kalau daerahnya kena daerah muka, ini disebut herpes zoster ophthalmic. Saya mau kasih tips lagi. Ada vesikelnya nih, ada dapat herpes zoster nih ya. Ada vesikel berkelompok, Anda pikir herpes zoster, kemudian Anda lihat ada vesikelnya di ujung-ujung hidung, atau ada vesikel di kelopak mata, ada vesikel di daerah medial pinggir hidung. Kalau ada vesikel di situ, hati-hati. Harus konsul ke penyakit mata, konsulen mata. Takutnya ada kena ya kelainan matanya, harus konsul. Ya. Ini vesikel berkelompok disebut herpes. Herpesnya tidak di daerah kelamin, kita sebut herpes zoster. Ini yang sama penyebabnya dengan cacar air. Slide berikut. Ini DD-nya tadi saya sudah katakan, karena bakteri juga bisa, impetigo vesicobullosa. DD lain kalau terlokalize di mukosa ya, daerah mukosa bibir atau mukosa kemaluan, kita sebut herpes simplex, beda virusnya. Juga sama, vesikelnya berkelompok. Ini contoh ya. Ini vesikel berkelompok di atas dasar yang eritem. Slide berikut. Ada lagi juga vesikel berkelompok, tapi ternyata oh saya kena ini. Dia tahu ada bahan kontaktan yang kuat,
Anda bisa ya mengatakan bahwa oh ini bukan herpes tetapi dermatitis kontak. Ini penyebabnya dari kontaktan. Pasien pasti tahu. Sehingga anamnesis penting sekali. Slide berikut. Tadi saya sudah katakan DD-nya tadi bisa herpes zoster atau dermatitis venenata karena insect bite tadi. Bedanya pada herpes zoster tidak cepat jadi pustul. Tapi kalau gigitan binatang dalam 1-2 hari udah jadi pustul. Ya. Sama-sama nyeri, sama-sama panas. Nah, ini yang sering-sering salah. Cepat-cepat dikasih asiklovir padahal obatnya bukan asiklovir, antivirus. Sayang ya, udah mahal-mahal tadi padahal bukan karena herpes zoster. Slide berikut. Ini sama infeksi virus yang disebut kutil. Anda tahu ya kutil ya? Saya rasa semua adik-adik pernah mengalami, barangkali mengalami kutil ya. Ini Anda lihat papul. Sama ya, papul warnanya sama seperti kulit. Tapi permukaannya berbeda nih, berjonjot-jonjot. Verrucous, lihat permukaannya verrucous, lihat. Itu adalah karakteristik untuk permukaan yang verrucous, biasanya disebabkan karena virus ya. Papul verrucous itu verruca. Ini ada lagi, saya bilang, ini seperti vesicle, tapi sebetulnya isinya massa putih, ya lunak-lunak begitu. Kalau Anda pencet keluar massa putih, itu ada delenya ya, lihat. Penyebabnya virus. Ini yang disebut molluscum contagiosum. Ini banyak sekali pada anak-anak, banyak sekali. Ya. Infeksi virus yang menyerang epidermis ya, superficial saja. Slide berikut. Oke. Berikut adalah infeksi karena parasit. Saya rasa adik-adik sudah pernah ya. Waktu itu ada pemicu-pemicu memberikan bahwa penyakitnya adalah diagnosisnya skabies. Slide berikut. Ini karakteristik sekali lokasinya di sela-sela jari tangan, jari kaki. Kalau di dewasa biasa di kemaluan ya. Anda lihat papul-papul erosi karena gatal digaruk jadi erosi ekskoriasi. Lihat. Saya mau menunjukkan pada dewasa maupun pada anak-anak. Kalau orang dewasa karena dia lebih tahan gatal, reaksi kulitnya tidak terlalu inflamasi ya. Lihat. Di sela jari ibunya lihat. Tidak, proses inflamasinya sedikit ya. Karena lebih tahan tidak digaruk, tapi lihat anaknya. Anaknya karena digarukin, proses inflamasinya lebih hebat, jadi bisa terjadi infeksi sekunder. Kalau orang dewasa laki-laki biasanya banyak di daerah skrotum, ya. Ini kadang-kadang gejala sisanya juga masih seperti ini. Jangan pikir masih ada juga cepet-cepet. Oh masih sakit, padahal gejala sisanya juga demikian. Slide berikut. Nah, kita juga suka datang pasien dengan ulkus. Ini penyebab ulkus banyak sekali ya. Infeksi bakterinya macam-macam. Sehingga kita harus berpikir, ulkusnya ini akut apa kronis? Dan Anda sudah tahu bahwa penyakit kelainan kulit yang dengan ulkus itu harus mempunyai tanda-tanda ada dindingnya, ya, ada dasarnya, ada isinya, ada tepinya, ya. Mereka semua masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang nyeri atau ada yang tidak. Dari anamnesis saja Anda sudah bisa mengira-ngira penyebabnya. Slide berikut. Ini saya mau ngasih tunjuk gambaran ulkus karena penyakit lepra. Karena punya rasa baal, sering terjadinya di telapak kaki. Sehingga karena dia nggak berasa kan, nginjek panas kek, nginjek ada duri kek, apa nggak tahu, nggak. Jadi karakteristik lokasinya adalah di telapak kaki, seringnya ya. Jadi kalau ada ulkus di telapak kaki, tanya pasiennya, ada rasa baal nggak sebelumnya ya? Slide berikut. Nah ini ada ulkus tropicum yang disebabkan suatu bakteri tertentu yang karakteristik sekali nih, sekretnya mengalir nih. Ya, warnanya juga bermacam-macam. Ya, ada merah, hitam, kehijauan, kuning ya. Ini karakteristik
Ini kalau kita dapat ulkus seperti ini dengan sekret yang karakteristik, kita udah tahu, oh itu ulkus karena ini kuman. Nah, ini ulkus karena TBC tadi saya bilang, ulkusnya selalu kronis, tepinya livid, dindingnya bergaung, ya. Isinya memang jaringan granulasi yang tidak bersih. Kapan saya sebut jaringan granulasi yang bersih? Ini kalau merah darah nih, dicabut berdarah, itu bersih. Tidak ada pustul-pustul ya di atasnya. Ya, slide. Nah, Anda lihat ada ulkus di sepertiga bagian bawah. Ulkus karena stasis tadi ya. Ada gambaran varisesnya. Slide berikut. Nah, jangan lupa kita juga punya ulkus karena keganasan tadi ya. Salah satu penyebabnya ulkus keganasan. Ini keganasan yang sering pada kita adalah keganasan karsinoma sel basal, ya. Tumor ganas dari sel epidermal. Ini karakteristik ya. Ini pinggirnya, Anda lihat ada papul-papul, bagus sekali seperti mutiara hitam. Ini persis ini, sekeliling pinggirnya ya. Seperti mutiara hitam, ini hati-hati, ada ulkus demikian, pinggirnya seperti itu, hati-hati ulkus karena keganasan kulit. Slide. Oke. Berikut adalah berbagai manifestasi erupsi obat yang sering datang ke kita, yaitu, ini contohnya, sebetulnya segala macam bisa karena obat. Jadi hati-hati, penyakit kulit selalu DD-nya kita dengan erupsi obat. Hanya saja pada erupsi obat ada rasa gatal biasanya, disertai rasa gatal ya. Ini lihat erupsinya berbentuk purpura, bisa berbentuk makula eritem saja ya. Lihat seluruh badan. Slide berikut. Bisa juga pembekakan sampai kedalaman sampai subkutis. Slide berikutnya. Ini contoh-contoh dari angioedema, bisa di bibir, ya, jaringan-jaringan yang longgar ya, bengkak ya, di kelopak mata, di tangan. Lihat, ini biasanya kalau sudah yang seperti ini di tangan, dia mungkin dominannya tidak gatal lagi, tapi kalau sudah tempatnya lebih dalam, jadi lebih nyeri, karena pusat-pusat saraf nyerinya terangsang oleh proses inflamasi ya. Slide berikut. Ini ada lagi erupsi obat yang jenisnya ada kelainan. Oh, saya timbul kelainan flek hitam. Ini udah berkali-kali, tempatnya di situ-situ terus. Ini ya, Dokter Narma ingat nggak? Dokter Minarma bawa pasien siapa itu? Berkali-kali Dokter Minarma tidak ngeh, datang ke kita. Jadi karena sudah beberapa kali sehingga manifestasinya menjadi lebih berat. Hati-hati. Ya, oh dok saya flek hitam, nanti lama-lama mula-mula merah jadi menghitam, nanti lama-lama ya memang hilangnya lama, nanti hitam lagi, timbul lagi di situ itu. Jadi kalau sudah berkali-kali di tempat yang sama, hati-hati. Ada jenis erupsi obat yang disebut fixed drug eruption. Slide berikut. Nah ini tentunya erupsi obat yang mengancam kehidupan, yaitu angioedema tadi juga mengancam kehidupan ya, hati-hati itu. Dapat kasus seperti itu tadi, edema di kelopak mata, kelopak di mukosa ya, itu cepat dikirim juga ya. Ini adalah tadi saya gambaran lesi yang ini eritema multiformnya, kelihatan Dokter Farida? Kelihatan? Anda lihat ya, makula eritem dengan lesi target. Lihat di tengahnya senternya lebih gelap. Ini, yang ringan sekali adalah eritema multiforme atau lesi target yang disebut sebetulnya Stephen Johnson yang mild sekali, yang ringan sekali. Hati-hati, Anda tidak perhatikan menjadi beberapa hari tidak diobati, Anda lihat menjadi bula, ya, kemudian mengelupas kulitnya yang disebut dengan Stephen Johnson. Stephen Johnson ini ada tandanya adalah kulitnya mengelupas, ada perdarahan di bawah kulit, juga bisa ada lesi target, ya. Kalau lesi mengelupasnya luas sekali, sudah masuk yang disebut sebagai
toxic epidermal necrolysis. Ada kasus seperti ini, Anda harus kirim cepat ya ke rumah sakit ya, yang lengkap. Slide berikut. Ini gambaran toxic epidermal necrolysis, yaitu ini yang disebut lisis ya, kulitnya lisis nih. Hati-hati. Ada bula, ada vesikel, Anda pencet, dia mengelupas nih. Air di dalam vesikel atau bulanya menyebar ke sekelilingnya. Hati-hati. Anda pencet bula atau vesikel, bisa cairannya merembes kemana-mana ke kulit sekitarnya. Itu hati-hati, udah terjadi nekrolisis. Ya, efloresensi. Jadi perhatikan efloresensi kulit. Perhatikan efloresensi kulit. Nih lihat, ya. Slide berikut. Nah, tentunya di kota besar, yang tadi infeksi bakteri yang banyak ya di tempat kota kecil-kecil ya, di daerah pinggiran. Tapi kalau di Jakarta, dulu yang banyak eksem, infeksi bakteri, tapi di poliklinik kita sekarang mayoritas pasien adalah jerawat. Ya, mungkin memang kalau di kota besar mereka lebih memperhatikan diri sendiri, sehingga memang mereka memang demand-nya memang menjadi lebih cantik ya. Di kota besar itu demand-nya lebih tinggi daripada di daerah mungkin, sehingga kasus akne ini banyak sekali. Slide berikut. Akne ini banyak macam nih. Tipenya ada yang komedonal, ada yang nodular, ada yang inflamasi ya. Yang komedonal itu seperti apa nih? Kenapa saya kasih tahu? Karena obatnya beda-beda. Tapi Anda nggak usah tahu obatnya, belum sampai, nanti ketemu kita kelas 4 ya. Ini yang disebut komedonal, Anda lihat ada papul-papul. Di permukaannya ada warna hitam-hitam tuh komedo. Kadang-kadang di permukaannya bukan hitam-hitam tapi putih-putih kecil-kecil. Itu Anda pegang, papulnya keras seperti nasi ya. Ini disebut akne komedonal. Slide berikut. Nah, ini ada akne yang bentuknya papul, ada pustul, ada nodus. Ini yang sudah dengan proses inflamasi. Ya, ini memang menjadi lebih parah. Pengobatannya tentunya berbeda ya, yang dengan komedonal dengan yang inflamatorik. Slide berikut. Ini saya rasa terakhir barangkali. Jenis-jenis tumor kulit yang sering datang ke kita, ini adalah tumor-tumor yang jinak-jinak saja, yaitu pertumbuhan dari sel-sel epidermis kita, hanya pertumbuhan atau proliferasi yang sedikit. Ini yang disebut skin tag atau keratosis seboroik. Ya, ini banyak pada orang-orang tua, tapi orang muda yang dengan turunan orang tuanya banyak, biasanya orang muda juga bisa. Ini nggak dibuang juga tidak apa-apa, tetapi kosmetiknya jelek ya. Yang di bawah adalah kista epidermal, yaitu penyumbatan dari kelenjar pilosebacea. Kalau tersumbat, nggak cairannya sekresinya tidak keluar, menjadi nodus eritem, sehingga kalau dipencet ini keluar nih cairannya, karakteristik sekali ya. Ini cairan sekresi dari pilosebacea. Slide berikut. Ini adalah pelebaran pembuluh darah atau proliferasi dari vaskular, hemangkium. Jangan dimanipulasi, hati-hati. Ini ya, tindakan sesuai dengan lokasi. Ini hipervaskularisasi pembuluh darah. Gambarannya seperti ini. Slide berikut. Itu tadi tumor yang ganas, yaitu tumor basal sel karsinoma. Tadi sudah saya sebutkan, ulkusnya seperti ada mutiaranya kecil-kecil, mutiara hitam ya di pinggirnya. Slide berikut. Ada jenis lagi karsinoma sel squamosa. Ini sama-sama tumor-tumor ganas dari lapisan kulit. Ya. Ini seperti ulkus yang bunga kul ya, begitu ya gambarannya ya, karakteristik sekali seperti bunga kul. Slide berikut. Nah, ini ada lagi nih, bercak hitam. Tapi bercak hitamnya lain ya, mosaik ya. Lihat, mosaik itu apa? Anda lihat warnanya. Dari yang muda sampai yang hitam.
Kalau dapat kasus seperti ini, jangan pikir flek-flek hitam biasa nih. Hati-hati, ini bisa merupakan keganasan kulit yang paling ganas. Begitu Anda manipulasi, nyebar cepat. Hati-hati, ini yang disebut melanoma maligna. Saya ingat sekali dari guru saya, itu ya, yang guru saya dulu, dapat bercak hiperpigmentasi yang warnanya macam-macam, hati-hati. Sudah, jangan diapa-apakan, diamkan saja. Karena ini, lihat ya, Anda lihat, ada yang muda sekali, yang setengah tua, ada lebih hitam lagi, ini paling hitam dalam satu area. Lihat, ya ini karakteristik dari melanoma maligna ya, hati-hati. Slide berikut. Saya rasa ini adalah gambaran-gambaran penyakit kulit yang banyak kita temukan di poliklinik kita sendiri. Mungkin di daerah barat, pioderma, TBC kulit, lepra nggak ada lagi. Penyakit-penyakit autoimun yang banyak. Ya, berbeda dengan kita. Demikian pula penyakit yang ada di kota besar maupun di kota kecil. Saya dulu di daerah, eksem jarang nih, dermatitis jarang. Tapi infeksi bakterinya banyak sekali. Jamurnya banyak. Ya, itu berbeda, masing-masing daerah berbeda. Pada kesempatan ini saya tidak memberikan frambusia maupun antraks karena memang di tempat klinik kita hampir, saya mungkin selama saya jadi dokter kulit saya dapat antraks cuma 1 di RSTM. Tapi di daerah banyak. Tetapi kalau frambusia di daerah Indonesia Timur banyak. Saya belum sampai saat ini karena di daerah saya dulu saya di NTB tidak ada frambusia. Tapi teman-teman dokter kulit yang ada di daerah timur kemarin baru pada pulang di NTT, frambusianya masih banyak. Ya. Itu gambaran klinisnya frambusia bagaimana? Itu papul, udah tahu ya papul ya. Nodus, dia terus berkembang menjadi seperti kembang kol, menjadi luka. Nah, ulkus seperti kembang kol, koreng, itu seperti bunga-bunga kol gitu, hati-hati itu. Gambaran karakteristik dari frambusia. Saya rasa sekian presentasi gambaran kelainan kulit saya pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Erdina atas presentasinya yang begitu banyak sekali gambar-gambar sehingga menimbulkan kegatalan bagi kami tentunya untuk bertanya. Saya akan mulai dengan teman-teman dari Universitas Islam Negeri yang berada di ruang anatomi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Erdina mengenai apa yang baru saja dipresentasikan? Silakan. Sebutkan nama tolong ya. Terima kasih. Setelah melihat gambar mungkin tambah bingung ya. Seperti kata Dr. Binarma. Tapi mungkin mudah-mudahan adik-adik bisa nanti waktu masuk klinik bisa menjadikan bahan ya. Ingat-ingat jangan dilupakan. Karena prinsipnya di klinis adalah morfologi kulit dan lokasi. Silakan, ya. Saya Fikri dari UIN ingin menanyakan tentang dermatitis atopik yang menyerang infan. Itu kenapa lesinya kulitnya jadi basah di wajah? Pertama, yang kedua, untuk tuberkulosis kutis tadi dijelaskan ada penjalaran cerviginosa itu sebenarnya isinya apa dan kenapa dia bisa menjalar seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Dermatitis atopik kenapa kok basah? Justru ini memang pertanyaannya selalu begini demikian. Ini proses inflamasinya karena memang proses inflamasinya berat sehingga manifestasinya memang jadi lebih basah. Jadi proses inflamasinya memang lebih dominan. Ya, karena memang gambaran klinisnya adalah akut. Sehingga karena akut proses inflamasinya juga lebih hebat. Jadi manifestasi klinisnya juga yang kita lihat menjadi lebih basah. Lebih eritem, lebih edem, lebih nyeri, ya, tanda-tanda dari proses inflamasi.
Ya, Anda perhatikan. Kuliahnya lihat radang akut pada kulit. Radang akut pada kulit, saya ingatkan kembali, Anda buka lagi materi kuliah. Anda sudah dapat kuliahnya ya. Radang akut pada kulit, manifestasinya bagaimana? Kenapa bisa terjadi demikian? Tentunya Anda kembali lagi seperti yang diberikan pada waktu kuliah. Kemudian pertanyaan yang TBC kutis. Pertanyaannya susah juga ya. Justru demikianlah gambaran TBC kutis. Karena dia mempunyai gambaran seperti itu, menjadikan itu gambaran karakteristik untuk itu adalah gambaran klinis dari TBC kutis. Tapi kenapa kok dia bisa terjadi lesi yang awal seolah-olah menyembuh, ya? Tetapi sebetulnya prosesnya belum sembuh, jadi masih jalan terus. Kalau prosesnya seolah-olah menyembuh, jadi proses inflamasinya hampir tidak ada, sehingga menimbulkan gambaran seperti jaringan parut. Tapi sebetulnya kalau diperiksa secara histopatologi, kumannya masih ada, prosesnya masih berjalan, ya. Sehingga di tempat lesi yang masih aktif, lesinya bukan seperti parut. Itu yang disebut penjalaran serpiginosa. Itu karakteristik dari memang gambaran klinis dari TBC kulit, ya. Itu karakteristik untuk TBC kutis verrucosa. Terima kasih Dr. Erdina. Masih ada pertanyaan dari ruang anatomi, baik yang FKUI maupun yang dari UIN, silakan. Tolong sebutkan namanya ya. Ya, terima kasih. Nama saya Imel dari FKUI. Pertanyaan saya dok, mengapa nefus junctional itu jauh lebih bisa menyebabkan keganasan ketimbang yang intradermal? Terima kasih. Tunggu ya, saya nggak ahli tumor nih. Tapi memang junctional ini memang lesinya di tempat sel-selnya memang masih aktif berdiferensiasi ya, dibandingkan dengan sel-sel yang lebih superficial, diferensiasinya lebih kurangan, sehingga memang karena berdiferensiasi, normalnya pun berdiferensiasinya lebih dibandingkan, apalagi kalau dia mengalami keganasan karena dia mengalami mutasi sehingga berdiferensiasi menjadi lebih aktif. Dasarnya si selnya udah berbeda nih, ya. Aktivitas diferensiasinya udah berbeda sehingga kalau dia mutasi menjadi lebih berdiferensiasi, otomatis memang lebih hebat. Saya rasa bisa dimengerti ya, karena memang sifat selnya sudah berbeda ya. Terima kasih Dr. Erdina. Sekarang kita pindah ke Universitas Bengkulu. Apakah kalian ada pertanyaan untuk Dr. Erdina seputar penyakit-penyakit kulit di daerah tropis? Silakan. Ada dok. Silakan. Ada. Terima kasih dok. Saya Willy Arianto dari PSPD Universitas Bengkulu. Ingin menanyakan kepada Dr. Erdina, adakah ciri khas agar kita itu bisa menentukan secara kasat mata mengenai lesi dari penyakit kulit yang telah dijelaskan dokter tadi, itu tidak merupakan penyebabnya, itu merupakan infeksi bakteri atau erupsi obat gitu. Terima kasih. Kita semata-mata tadi saya memberikan gambaran klinis. Tetapi jangan lupa memeriksa seseorang pasien mesti dari mana dulu? Dari anamnesis yang lengkap, pemeriksaan fisik yang lengkap. Ya.
Jadi tidak semata-mata dari gambaran klinis. Di mana perlu, kadang-kadang diperlukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosis yang kita pikirkan atau diagnosis yang paling dekat. Ya. Jadi semua berlaku. Ya. Semua berlaku untuk semua menetapkan diagnosis, anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang di mana perlu. Jadi tidak semata-mata dari gambaran klinis saja. Tadi ditanyakan antara infeksi bakteri dengan erupsi obat. Ini umumnya ya. Biasanya kalau erupsi obat disertai dengan rasa gatal. Ya, infeksi bakteri biasanya tidak disertai dengan rasa gatal. Tapi walaupun demikian, harus juga kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik yang lengkap dan baik. Terima kasih Dr. Erdina. Masih ada pertanyaan lagi dari Universitas Bengkulu, silahkan. Atau barangkali masih belum puas, Mas? Yang dari Bengkulu? Belum ada, Dok. Sampai saat ini belum ada. Cukup. Oke, terima kasih. Kemudian kita beralih ke Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Silahkan teman-teman. Ya, terima kasih Dr. Minarma. Dari Tanjung Pura ada satu pertanyaan dari Benyamin. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan tadi dari penjelasan dokter pada diferensial diagnosis dari tinea versicolor itu dikatakan bahwa ada hipopigmentasi karena sinar matahari. Dari pemahaman saya bahwa pajanan sinar matahari justru akan menyebabkan eritem dan mengarah kepada hiperpigmentasi. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana perbedaan prosesnya dia bisa menyebabkan hipopigmentasi. Terima kasih Dok. Sebetulnya diagnosis yang pasti ini ya matahari menyebabkan hipopigmentasi. Memang ini khusus pada penyebab pityriasis alba. Kasusnya sebetulnya penyebab pasti tidak tahu kenapa terjadi. Tetapi kasus ini memang banyak terjadi pada anak-anak yang memang banyak terpapar dengan sinar matahari. Jadi misalnya banyak terpapar dengan berenang, ya sering berenang di waktu siang hari, kemudian waktu berolahraga. Jadi ini memang betul seperti Anda katakan, bagus. Biasanya memang karena matahari dominannya memang warnanya yang lebih sering terjadi adalah eritem maupun hiperpigmentasi. Tapi khusus yang pityriasis alba ini memang menyebabkan warna hipopigmentasi. Nah, ada satu lagi kasus pityriasis alba tadi dikaitkan dengan karena seringnya terpapar dengan matahari, tetapi ada satu lagi kalau ada anak-anak banyak pityriasis albanya nih. Ini bisa merupakan minor sign atau tanda kita udah bisa predik nih, dia punya bawaan atopi. Tapi tidak manifest, belum manifest mungkin, tapi dia udah punya bakat nih. Jadi memang orang-orang, anak-anak dengan yang atopic skin, ini memang beda-beda deh. Respons kulitnya terhadap environment berbeda. Sudah memang punya defek. Ya, hati-hati. Pityriasis alba ini bisa merupakan minor sign dari atopik. Ya, saya rasa demikian jawabannya. Cukup puas, Mas? Terima kasih, Dr. Erdina. Benyamin, cukup puas? Ada pertanyaan lain dari kawannya atau mau ditanggapi? Silakan. Benyamin apalagi? Mungkin mau tanya Benyamin lagi. Mau bertanya lagi, silakan. Boleh saja, nggak apa-apa. Sudah cukup puas, terima kasih banyak Dok. Oh iya. Temannya ada lagi yang mau bertanya? Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan dari PSPD Untan. Yang ingin saya tanyakan Dok, kan varicella zoster
varicella tuh pada infeksi keduanya tuh menyebabkan herpes dan lesinya tuh menjadi berkelompok sesuai dermatom. Itu tuh kenapa dia berkelompoknya tuh sesuai dermatom. Terus tuh yang kedua tuh pada melanoma malignan kan terjadi hiperpigmentasi yang berbentuk mozaik. Itu tuh kata dokter tadi itu tidak diapa-apakan dulu. Terus tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan, Dok? Terima kasih. Yang melanoma dulu ya. Kalau ada kasus beginian kirim saja deh ke dokter bedah, ya. Dokter bedah takut saya kalau dimanipulasi takutnya cepat metastasis. Jadi ini pun memastikannya harus ada pemeriksaan penunjang, tidak hanya berdasarkan pemeriksaan fisik saja. Kemudian yang kedua, yang mengenai varicella menjadi herpes zoster. Varicella kalau sembuh, ini virusnya ini sembunyi nih di satu ganglion, ya, satu ganglion tergantung saraf mana yang terbanyak, atau misalnya lesinya di daerah terang yang banyak atau daerah muka yang banyak, dia ada di ganglion, ya, saraf muka, sehingga waktu dia reaktivasi, dia keluarnya melewati jalur saraf yang dipersarafi oleh ganglion tersebut. Ngerti? Ya, saya rasa ngerti nggak waktu kuliah? Ya, anatomi. Ya, ada saraf yang keluar dari ganglion yang mempersarafi satu daerah kulit sesuai dengan dermatomnya. Jadi tidak semua dermatom dipersarafi oleh saraf yang keluar dari ganglion tersebut. Ya. Jadi memang herpes zoster itu adalah reaktivasi, sumbernya bukan dari luar ya. Dia selalu sumbernya dari dalam. Merupakan reaktivasi virus yang sudah ada di dalam ganglion. Jadi mungkin, saya nggak pernah cacar air, mungkin dulu abortif ya, nggak tahu pasiennya bahwa sebetulnya dia sudah menderita. Kemudian, Dok, atas jawabannya. ya, atau kalau dia belum pernah varicella, barangkali dia pernah divaksinasi ya, jadi udah pernah juga dapat kumannya. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Untan? Di belakang itu, oh ya, oh bukan. Mungkin dari ruangan ini sendiri. Kalau sudah, kita pindah ke ruangan GDLN. Apakah dari adik-adik ada yang bertanya yang di sini? Silakan, mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kawan-kawan dari PPSP UI ada penyakit kulit yang ingin dikonsulkan pada Dr. Erdina, silahkan. Ini Dr. Minarma nakal Ya. selalu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Ahmad Daniel. Background saya bukan sama sekali di bidang klinis. Saya orang komputer, tapi sangat menikmati kuliah di bidang kedokteran. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, mungkin mohon maaf karena kami tidak mengikuti kuliah dari awal tadi karena ada tamu, baru mengikuti belakangan ini. Pertanyaan pertama adalah tentang jerawat. Jerawat batu yang saya tahunya yang jerawat yang bentuknya keras, berbulan-bulan tidak kempes, terus kalau dipencet sakit itu namanya jerawat batu dan dikasih obat jerawat nggak hilang. Nah, itu sebenarnya penyebabnya kenapa bisa keras gitu, kenapa bisa nggak hilang seperti itu. Dan saya baru coba, saya akhirnya dapat baru cobain dioleskan dengan kayak propolis gitu, diolesin sekali, setengah hari langsung hilang. Nah itu saya nggak ngerti itu kenapa. Berapa hari langsung hilang? Setengah hari sampai 10 hari langsung hilang. Wah, hebat, langsung bagus. Hilang, langsung kempes. Maksudnya tadinya kira-kira ya kayak jerawat biasa nggak pernah hilang, saya pencet sakit langsung hilang. Kedua, saya pernah ada bolong-bolong di telapak kaki. Saya pernah datang ke SPKK juga di daerah Semanggi, dikasih resep yang salep yang amat mahal, tapi juga barangnya nggak ada. Terus
diberitahu penyebabnya itu adalah memang ada kuman-kuman yang masuk, cuma memang kondisi kaki saya nggak tahan oleh kelembapan. Nah, akhirnya karena obatnya nggak ada, saya biarkan, tapi lama-lama hilang. Setelah saya minum, saya baru ngas itu minum ini jintan hitam gitu, jintan hitam baru hilang. Selama itu belum pernah hilang. Ini saya alami kira-kira sampai 4 tahun gitu, bolong-bolong kaki, terus tahu-tahu hilang sampai sekarang alhamdulillah bagus gitu. Itu saya ingin tahu kan itu fenomena apa sih gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dokter Erdina. Ini tadi saya ada akne yang tadinya jendol-jendol ya, yang terus jendol-jendol rada ditekan, sakit. Ini tentunya memang jerawat yang sudah dengan proses inflamasi. Karena ada manipulasi, tentunya jadi proses inflamasi. Tetapi proses inflamasi yang berjalan kronis menjadi lebih tenang, tetapi fibrosisnya menjadi lebih dominan. Ternyata fibrosisnya lebih dominan. Kalau memang mengeras katanya. Biasanya mengeras itu udah ada jaringan fibrosisnya lebih banyak. Tetapi terus diobati, biasanya memang justru kasus seperti ini rada lama ini pengobatannya. Kita kadang-kadang sampai kita suntik dengan Kenacort intralesi untuk melisiskan fibrosisnya tadi. Tetapi kalau diobatin dengan propolis 1 hari, setengah hari, jadi ini bagus juga ya saya. Tapi maaf karena saya tidak mengerti isinya propolis. Kemudian ini efeknya apa? Jadi saya no comment untuk pengobatan. Kemudian yang kedua Anda tahu ya, saya kasih tahu istilahnya yang dimaksud sama Bapak ini tadi, penyakit rangen. Pernah dengar? Ini kadang-kadang kita juga mesti mengetahui istilah-istilah awam, penyakit-penyakit awam yang beredar ada di Indonesia. Kadang-kadang mereka justru pasien tahu rangenan, Dok. Betul sekali penyebabnya adalah bakteri. Dan betul sekali tadi Bapak ini udah mengatakan sendiri, kulitnya sensitif sekali dengan kelembapan. Memang karena basah, lembab, kemudian pakai sepatu tertutup, permukaan kulitnya menjadi lebih mudah terbuka. Ya, otomatis kuman yang ada di permukaan kulit masuk. Itu rangen. Rangen itu Anda kalau saya minta maaf nih ya, bukan menyindir, mungkin apa. Biasanya itu banyak sama orang-orang yang membantu kita di rumah, suka cuci, sering kena air, segala gitu. Telapak kakinya lihat, di tengahnya suka kelihatan kayak ada bolong-bolong di telapak kakinya. Itu. Nah, ini obat yang diberikan saya tidak tahu itu obat apa. Tapi mungkin Bapak ini karena tahu banget bahwa itu dicetuskan oleh kelembapan, kita nggak kasih obat, kita bagusin environment-nya. Jadi kelembapannya kita ilangin, pakai sepatu yang terbuka, pakai yang angin-anginnya banyak. Tentu lama-lama kulitnya utuh kembali, otomatis kumannya kalau memang belum sampai hebat sekali, tanpa pengobatan juga bisa kita tidak perlu dapat pengobatan. Sehingga untuk kasus kulit, kita kadang-kadang untuk terapinya, ya non-medikamentosanya penting sekali. Non-medikamentosanya itu apa? Faktor pencetus dan faktor predisposisi inilah yang harus kita obati. Jangan hanya medikamentosanya. Dikasih medikamentosa tapi faktor pencetus dan predisposisi tidak kita obati, ini mungkin tidak akan sembuh juga atau berulang kembali. Ya, saya rasa memang kalau punya bakat seperti itu akan mungkin bisa kembali lagi. Usahakan jangan pakai sepatu tertutup. Tapi kadang-kadang di mana momen-momen tertentu boleh, tetapi jangan seharian, ya. Jadi tetap dikasih angin-angin, tetap kering, ya. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah cukup sangat jelas. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih. Di ruang ini ada yang ingin bertanya, mahasiswa? Silakan, mahasiswa FKUI. Sudah sangat jelas rupanya gambar-gambar Dr. Erdina. Kalau gitu saya kembali lagi ke ruang anatomi. Apakah masih ada
dari mahasiswa UIN ataupun FKUI yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan. Ada, Dok. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farid As-Sadiki dari FKUIN. Pertanyaan pertama, Dok, ya. Seperti yang dokter jelaskan tadi tentang dermatitis statis, bahwa dermatitis statis itu biasanya itu pasiennya itu ada varises, akibatnya aliran darahnya jadi tersumbat sehingga timbul rasa gatal, dari rasa gatal itu sehingga digaruk-garuk sehingga terjadilah ulkus statis atau luka dan juga ulkus. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah setiap dari pasien dermatitis statis itu sendiri gejala klinisnya itu selalu ada varises? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang dermatitis atopik. Kami sekarang membahas tentang dermatitis atopik pada sebuah pemicu, dan saya membaca bahwa dermatitis atopik itu sendiri biasanya itu cenderung diturunkan oleh orang tuanya secara epidemiologi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dermatitis atopik itu bisa kita cegah? Ya, bisa kita cegah. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yang pertama, apakah dermatitis statis itu harus disertai varises? Itu tergantung gangguan katupnya bagaimana sampai seberapa besar gangguan sirkulasi yang terjadi. Kalau terjadinya di katup pembuluh darah yang superficial, di vena yang superficial, Anda bisa lihat kalau gangguan alirannya sebegitu terganggunya. Tetapi kalau terjadinya di arteri, nggak terlihat Anda varisesnya, ya, nggak terlihat ada varisesnya karena tempat arterinya lebih dalam, tidak muncul di permukaan kulit. Sehingga biasanya kalau kita sudah menemukan ada mulai gatal-gatal daerah sekitar segitu, ya, sepertiga bagian bawah, udah mulai ada dermatitis, Anda boleh Anda obatin kelainan kulitnya, kemudian Anda kirim ke bedah vaskular untuk melihat lebih lanjut adakah kelainan di vaskularisasinya. Karena ini memerlukan pengobatan lebih lanjut. Karena kalau tidak diobati lebih lanjut, jadi lagi. Ya, karena primernya kita nggak obati. Ya, dermatitis stasisnya itu adalah manifestasi sekunder dari gangguan vaskularisasinya. Satu. Yang pertanyaan nomor satu. Kedua, betul Anda diturunkan, ya, bisa nggak dicegah? Ini sebetulnya teori mengatakan bisa dicegah, hanya saja mencegahnya susah sekali. Pasien harus tahu faktor pencetusnya apa. Jadi pasien itu dan faktor pencetus satu sama lain masing-masing individu berbeda. Banyak sekali faktor pencetusnya. Sehingga kalau Anda bisa menilai faktor pencetus yang mungkin menyebabkan manifestasi kelainan kulit pada Anda, ini yang bisa Anda cegah. Dan kadang-kadang kita tidak sampai ketemu gambaran klinis berupa dermatitis, kita hanya cukup bisa kita lihat hanya eritem, squama halus, itu adalah tanda dari proses inflamasi yang paling ringan di permukaan kulit. Itu cukup kadang-kadang kita kasih emolian saja. Jadi dan kulit orang atopi tendensi kering, ya. Karena memang gangguan sekresi terjadi pada orang atopi. Itu cukup kita kasih karena tendensi kering, mudah terjadi gatal, kita kasih emolian untuk mencegah kelainan kulitnya tidak tambah parah. Mengerti? Cukup, Mas? Ya. Jadi faktor pencetusnya ini memang harus betul-betul dinilai. Ini yang kita harus cegah supaya tidak kambuhan. Terima kasih Dr. Erdina. Karena waktunya sudah habis ternyata, dan meskipun kita banyak sekali pertanyaan kepada Dr. Erdina karena semua orang tentu pernah sakit kulit, namun karena keterbatasan waktu harus kita selesaikan sampai di sini.
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Erdina. Terima kasih Dr. Erdina dan Dr. Farida. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Cabutnya gimana, Dak? Kenapa, Nil? Ibu dokternya udah pergi belum? Masih ada. Hah? Masih ada? Mau konsultasi lagi loh? Enggak, cuma mau nanya alamat email dokternya. Oh. Ini masih ada. Halo? Mau nanya apa, Mas? Pribadi? Enggak sih. Apa ya? Silakan. Jadi ini cuma penasaran aja. VVC, Bu. Vulvovaginal candidiasis. Apa? Oh. Vulvocandidiasis. Ini Dokter Farida jagonya. Ya nggak apa-apa. Vulvovaginalis akibat kandidasa. Kandida. Ya, sering berkurang ya. Itu kemarin saya belakangan ini lagi iseng kumpulin paper-paper sebenarnya dari macam-macam, dari Springer sama Science Direct. Itu saya dapat paper, ternyata saya baru tahu kenapa kalau keputihan nggak sembuh-sembuh itu ternyata obat jamur itu sangat spesifik kerjanya. Jadi kalau misalnya untuk jamur A bisanya pakai miconazole, terus ada fluconazole, segala macam-macamnya. Apakah memang jamur itu memang sulit disembuhkan seperti itu gitu? Kenapa sih jamur tuh begitu sulit disembuhkan? Karena memang ya yang saya tahu yang penderita VVC itu banyak sebenarnya, yang cukup frustasi juga kalau baca di forum-forum internet sih sebenarnya. Seperti itu, terima kasih. Baik, barangkali bisa saya jawab ya Dr. Ida. Jadi jamur Candida ini sebetulnya merupakan flora normal di vagina. Jadi sebetulnya semua wanita tuh ada kandidanya di dalam vagina. Tapi pada beberapa keadaan tertentu si jamur ini menjadi lebih subur, lebih banyak berkembang biak. Ya, jadi normal tuh di vagina itu ada bakteri, ada jamur. Pada keadaan normal dia seimbang. Nah, pada keadaan tertentu yang kita sebut sebagai faktor predisposisi, itu si jamur ini
menjadi lebih dominan. Contohnya adalah misalnya kalau seorang wanita dia sakit, misalnya radang tenggorok atau sakit perut, diberi antibiotik untuk waktu lama, seminggu, 5 hari sampai 7 hari, itu kan mematikan bakteri. Jadi bakteri yang di vagina pun ikut mati sehingga si jamur ini menjadi nggak ada saingannya sehingga dia lebih banyak berkembang biak. Nah itu adalah satu pemicunya. Kemudian hormon ya, hormon itu juga bisa menyebabkan jamur ini menjadi lebih subur. Jadi pada wanita yang sebelum menstruasi, 1 minggu sebelum mens biasanya estrogennya meningkat. Nah itu juga merubah pH vagina sehingga si jamur ini menjadi lebih subur dia. Atau pada wanita hamil, ini juga jamur kandida menjadi lebih subur. Nah, keputihan yang tidak sembuh-sembuh tentunya harus kita cari penyebabnya. Ya, karena bisa keputihan ini bisa suatu keadaan yang fisiologis, jadi normal, jadi nggak perlu diobati, atau yang patologis karena penyakit. Nah, kalau penyakit kan bisa jamur, bisa bakteri, bisa parasit. Nah, itu semua harus dicari barangkali. Barangkali cukup segitu. Ya, apalagi? Sedikit komentar, itu berarti kalau kita sering-sering kalau dikasih resep antibiotik broad spectrum berarti bisa mengakibatkan itu juga karena memang dia nggak selektif kan ya, dihajar semuanya kan? Ya, pada beberapa orang tertentu bisa. Nggak semua orang juga dikasih antibiotik terus jamurnya lebih langsung ke kandidanya keluar, nggak selalu. Tadi ditanyakan bermacam-macam obat jamur. Bermacam-macam obat jamur itu memang kadang-kadang punya spesifikasi. Yang ini lebih berperan untuk lebih membunuh dengan yang ini. Tipe jamur yang ini lebih dibunuh lebih bagus, efektivitasnya lebih tinggi dengan yang ini. Jadi itu masing-masing kadang-kadang punya pilihan masing-masing. Kayak kita punya infeksi bakteri, dengan bakteri yang dengan antibiotik ini lebih mempan untuk bakteri yang ini. Antibiotik yang ini lebih bagus untuk ini. Demikian juga untuk jamur, anti jamur ya. Makanya kok bisa bermacam-macam. Ya? Sudah? Oke, Bu, boleh saya catat email Ibu nggak? Alamat email. Dokter Erdina tidak praktek sore. Di RSM saja. RSM juga kadang-kadang tidak ada. Oh gitu ya. Makasih, Pak.